Suara yang ikut bernyanyi 7. Gak sih, tawanya menggema. Iya ya, Dit, gimana dulu kamu kasih makan Intan kan gak bisa masak? Keluarga juga gak punya. Tanya Naila penasaran. Yah, gak tahu saja. Kan banyak yang jual makanan, Neng. Belilah sebungkus buat berdua kalau gak ada uang. Puasa ya deh ya. Tawa Dita kembali mengguncang dunia menutupi rasa nyeri teringat masa sulitnya dulu. Tetangga juga sering kasih lauk kok. Intan ikut menambahkan memberitahu. Dita dulu tidak pernah terbesit sedikit pun untuk berhenti sekolah. Kerja-kerja sekolah-sekolah. Dia dan adiknya termasuk murid berprestasi suka belajar. Biarlah cari sekolah yang murah asal masih bisa melanjutkan pendidikan. Saat melanjutkan ke jenjang lebih tinggi syukurlah keduanya diterima di salah universitas bergengsi di kota metropolitan ini jalur prestasi. Beruntung nih, adikku ini mau belajar masak nasi. Lauk tempe gosong pun tidak masalah yang penting bisa makan 3 kali sehari. Makan sepuasnya. Tawanya lagi bangga. Mengusap rambut adiknya yang terbungkus kerudung. Semua menimpali hanya dengan senyuman tidak bisa berkata-kata. Sedari kecil serba kecukupan bisa dibilang keluarganya dari golongan menengah ke atas dan lengkap. Ada ayah ibu yang menemani. Tidak bisa membayangkan jika ada di posisi temannya saat itu. Diakui pria tersebut memang pekerja keras. Tidak gengsi kerja apa saja semua diterobos asal halal untuk mencari nafkah di sela-sela jam kuliah. Sekitar jam 4, mereka jalan sore menikmati suasana dan pemandangan di desa Mekar Putih ini sekalian mencari lauk untuk makan malam nanti. Saat melewati rumah berpagar bambu, Vika melihat gadis itu lagi sedang mengintipnya dari celah pintu rumah yang terbuka sedikit tersenyum senang seperti penasaran tamu yang berkunjung ke desanya. Dengan pakaian yang masih sama, atasan lengan panjang berwarna biru bercorak bunga-bunga. Bawahnya rok hitam lebar dan rambut panjang indahnya yang dibiarkan terurai. Vika menyapa lagi dan dibalas anggukan malu-malu. Kapan-kapan ingin mengobrol dengan gadis tersebut. Kamu berapa bersaudara? 1. Kamu kok boleh pergi jauh? Lama lagi. Biasanya anak tunggal tidak boleh main lama-lama. Mama papa kerja. Di rumah cuma sama bibi. Sama papa boleh asal ada yang dipercaya. Lagian ortu sudah kenal banget sama mereka. Sering kok main ke rumah. Intan sama Keisa. Apalagi Dita juga ikut. Papa jadi tenang. Papa dekat sekali sama Dita. Kalau papa di rumah selalu minta diantar. Berasa punya anak 3. Naila terkekeh teringat kedekatan Dita dengan keluarganya. Meski badung begitu dia ringan tangan. Dimintai tolong selalu siap. Jelas panjang lebar Naila berjalan lebih dulu menikmati suasana desa. Bukannya Dita harus kerja ya? Susul Vika penasaran. Iya, Kak. Alhamdulillah. Sekarang dia sudah buka bengkel variasi mobil. Sudah ada yang jaga. Jadi bisa ditinggal. Jawabnya yang awalnya semangat tiba-tiba raut wajah berubah murung. Teringat orang tuanya yang sudah hampir 4 bulan tidak dapat izin pulang. Betapa rindunya ia. Merasa kesepian di rumah sendiri. Rindu kasih sayang manja yang selalu diberikan ke kedua orang tuanya saat pulang. Permisi, Kak. Intan meminta izin mengambil tempat Vika untuk bisa meraih lengan sahabatnya yang tiba-tiba murung menunduk. Senyum kecil dilemparkan ke arah Intan yang terus mengulas senyum memberi semangat. Tidak berselang lama abangnya ikut mendekat. Dengan enteng tangan besar itu disandarkan di bahu sahabatnya memberi nasihat. Kenapa sedih lagi? Sudah diajak liburan juga. Papa mama kerjakan juga buat kamu. Alis mengernyit teringat perkataan gadis itu barusan jika papanya kalau pulang. Apa beliau kerja jauh? Kan masih ada kita. Kamu gak sendiri Nay. Serobot Keisa dari belakang setelah mendorong tubuh bongsor itu menjauh. Tidak boleh sentuh-sentuh bukan muhrim. Apa kita susul papa besok? Kita antar. Kita belum pernah liburan bersama ke luar negeri. Saran Narendra tidak tega. Sedangkan pria satunya hanya diam di sebelahnya ngikut saja terserah mereka. Sesaat hening. Apa sebaiknya aku ikut mama papa? Banyak anak kecil sampai remaja berkerudung berjalan melewati mereka. Menyapa mengangguk. Ren, mereka mau kemana? Oh, ke surau. Mau mengaji mereka. Dari mana? Ayo, mampir. Jalan mereka terhenti. Menerima tawaran untuk mampir sebentar ke rumah kepala desa yang mereka lewati. Ayo. Masuk ayo masuk. Neng, iya, Mas.
Wanita Ham Asterisil keluar dari dalam rumah tersenyum teduh menerima uluran tangan. Ini istri Bapak. Namanya Bu Andin. Neng, ini Mas Narendra cucu Abah yang kemarin Mas ceritain. Oh, cucu Abah yang dari Jakarta. Sudah besar ya. Dulu waktu main ke sini masih kecil. Tidak terasa sudah 9 tahun. Iyalah Neng. Dulu Masnya ke sini kita masih pengantin baru. Ucap beliau mengelus P asteris Erut yang sudah mulai membesar di KH asteris 97 bulan. Beliau melarang semua untuk pulang mengajak makan malam lebih dulu. Para wanita membantu memasak serta menyiapkan makanan sedangkan teman kampus laki-laki mereka diajak berkeliling desa sekalian salat maghrib di surau bersama Abah dan warga lain. Allahu Akbar. Lili, ngapain di sini? Kalau mereka lihat, gimana? Anak kecil bergaun putih bermahkota bunga kecil berwarna senada dengan gaun yang dikenakan tersusun melingkar indah di atas rambut pirangnya muncul dari dalam lemari bufet hanya mengeluarkan separuh badan tersenyum menyapa ke arahnya. Vika celingukan khawatir jangan sampai ada yang melihat sebab teman-teman barunya pernah melihat Lili takut akan berlanjut bisa melihat sahabat kecilnya lagi. Kak, sirupnya sudah ketemu. Iya, sebentar. Jantung berasa copot ada yang memanggil dari belakang. Dia cepat-cepat menoleh lagi dan ternyata gadis kecil tersebut sudah tidak ada di tempat lantas ia segera membuka kulkas untuk mengambil sirup agar Naila tidak curiga. Saat menghaluskan sambal mata menangkap teman kecilnya yang tiba-tiba muncul hilang kini tengah mengintip dari samping lemari kayu itu lagi lalu beralih ke Nai yang duduk di kursi menghadap lemari tidak terganggu sama sekali berarti mereka tidak bisa melihatnya lagi. Bernafas legalah ia. Astagfirullah robbal baroya. Astagfirullah minal khotoya. Terdengar lantunan solawat yang dilantunkan anak kecil terdengar polos tanpa beban dari surau sungguh menyentuh kalbu siapapun yang mendengar termasuk mahasiswi-mahasiswi dari kota sampai tangan mereka menghentikan aktivitasnya. Mengingatkan akan keagungan Tuhan dan mereka bukanlah siapa-siapa hanya makhluk tanpa daya. Robi Zidni, Ilman Nafian, Wawa Fikli, Amalan Solihah. Dunia ini hanyalah fana. Ada keabadian yang menunggu kita di depan sana. Semua terasa sia-sia jika kita lupa mempersiapkan bekal untuk kelak di sana. Ya Allah, nyes banget. Iya, adem banget. Sampai bingung ngungkapin. Hanya teringat, bekal kita yang sama sekali belum ada sedangkan dosa kita. Ucap salah satu dari mereka menggigit bibir bawah. Merasa tidak pantas di surga tapi takut akan siksa neraka.